Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah comeback yang luar biasa banget. Cerita tentang penantian 18 tahun buat sesuatu yang ditunggu-tunggu. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, kalian investasi terus harus nunggu 18 tahun. Itu hampir 2 dekade loh. Kira-kira imbalan apa sih yang sepadan buat penantian selama itu? Jawabannya cuma satu kata, dividen. Yep, sebuah dividen. Inilah inti dari drama penantian panjang yang mau kita kupas tuntas hari ini. Nah, bintang utama cerita kita kali ini adalah PT Bakri and Brothers, atau yang di bursa saham kodenya BNBR. Buat para investornya, 18 tahun terakhir ini, ya bisa dibilang masa puasa dividen. Dan ini bukan isapan jempol loh. Setelah terakhir kali bagi-bagi dividen di tahun 2007, akhirnya manajemen kasih sinyal kuat banget. Katanya, dividen kemungkinan besar bakal balik lagi. Wah, buat investor yang nunggu hampir 2 dekade, ini sih kayak dengerin musik paling merdu sedunia. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Apa sih yang berubah? Gimana ceritanya perusahaan yang bertahun-tahun merugi, tiba-tiba bisa kasih imbal hasil lagi? Nah, yuk kita intip langkah-langkah strategis yang mereka ambil. Oke, langkah gede pertama yang bikin comeback ini jadi mungkin itu ibaratnya mereka neken tombol riset raksasa buat laporan keuangan mereka. Istilah kerennya itu kuasi reorganisasi. Gampangnya gini, ini tuh kayak bersih-bersih catatan keuangan dari dosa-dosa masa lalu. Dan di tahun 2024, BNBR ngehapus defisit sebesar, siap-siap ya, 19,5 triliun rupiah. Bukan miliar, tapi triliun. Nah, intinya apa? Gini, dengan defisit segede itu dihapus, pos laba di tangan mereka jadi positif lagi. Nggak minus. Secara aturan, ini syarat wajibnya. Jadi langkah ini benar-benar ngebuka pintu buat bagi-bagi dividen lagi. Tapi, bersih-bersih buku doang ya nggak cukup. Mereka butuh amunisi baru. Langkah gede selanjutnya, cari modal segar. Caranya lewat apa yang namanya rights issue. Gampangnya ini tuh kayak nawarin ke pemegang saham lama, mau nambah saham lagi nggak? Kita kasih harga diskon nih. Dan rencananya BNBR bakal nerbitin sampai 90 miliar lembar saham baru. Terus duitnya buat apa? Nah ini penting, bukan cuma buat bayar utang doang, tapi buat sesuatu yang kelihatan fisiknya. Dana ini bakal dipakai buat akuisisi penuh proyek gede, Jalan Tol Cimanggis, Cibitung. Jadi jelas ya alirannya. Oke, strateginya udah kita bahas. Sekarang kita lihat hasilnya. Gimana sih dampaknya ke angka-angka keuangan perusahaan secara nyata? Dan ini dia hasilnya. Kelihatan jelas banget di grafik ini. Coba lihat, rasio utang ke ekuitasnya, ini tuh buat ngukur seberapa untangnya sebuah perusahaan, diproyeksiin anjlok dari 536% ke 211%. Gila kan? Ini lompatan gede banget dari yang tadinya berisiko tinggi, jadi jauh lebih sehat dan stabil. Tapi, beresin utang itu baru separuh cerita. Bisnis utamanya juga harus cuan dong. Nah, lihat angka ini. Laba bersih buat 2025 diproyeksiin naik hampir 50%. Ini bukan sulap akuntansi ya, ini perbaikan di bisnis intinya. Nah, duitnya datang dari mana aja sih? Kelihatan di sini ada 3 mesin uang utamanya, industri logam, terus ada inovasi kendaraan listrik lewat VKTR, sama proyek-proyek infrastruktur. Diversifikasi kayak gini penting banget, artinya mereka nggak cuma ngandelin satu keranjang, jadi bisnisnya lebih kuat. Oke, setelah semua bersih-bersih dan pembenahan ini, kita akhirnya sampai di klimaks cerita. Keputusan final soal dividen yang udah ditunggu-tunggu banget. Dan sinyalnya datang langsung dari pucuk pimpinan. CEO-nya Anindya Bakri bilang sendiri, retain earnings-nya positif, jadi mempunyai ruang fiskal untuk memberikan dividen. Nah, kalau dalam bahasa korporat, ini tuh udah kode keras banget, pintunya udah kebuka lebar. Coba kita rangkum ya perjalanan panjang ini. Mulai dari dividen terakhir tahun 2007, terus tombol riset keuangan di 2024, laba yang meroket di 2025, dan puncaknya nanti, keputusan besar di RUPS tahun 2026. Benar-benar perjalanan yang wow. Jadi posisinya sekarang dini, neraca udah sehat, laba naik kenceng, sinyal dari bos-bosnya juga udah jelas, panggungnya udah disiapin. Pertanyaan besarnya tinggal satu, apakah RUPS nanti benar-benar bakal jadi akhir dari penantian 18 tahun para investor? Jawabannya, kita tunggu sama-sama.